Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini adalah bahasa Arab untuk kelas 8 yang Bapak ampu, yaitu pelajaran bahasa Arab 8A, B, dan C. Dengarkan materi yang Bapak sampaikan ini, nanti simak betul-betul, pahami, dan disamakan dengan buku kalian yang telah Bapak share ke grup masing-masing, agar nanti bisa paham betul dengan sinkronisasi antara video Bapak ini dan buku kalian yang kalian pegang. Nanti di akhir video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tolong buka halaman ke 51 dari bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada percakapan antara dua orang, antara Rotna dan Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Rotna berkata, "Assalamualaikum." Ahlan wa sahlan. Sama dengan keselamatan bagi kalian, selamat pagi atau selamat datang bisa juga. Fatimah menjawab, "Waalaikumsalam, ahlan wa marhaban." Bagi kalian keselamatan juga, selamat pagi juga atau selamat datang juga. Rotna berkata, "Ma min aina anti?" Dari mana asalmu? Fatimah menjawab, "Ana min Jakarta." Saya dari Jakarta. "Wa anti?" Dan kamu? Rotna menjawab lagi, "Ana min Surabaya." Saya dari Surabaya. Fatimah berkata, "Hal anti tuhibbinal qiraah?" Apakah kamu senang dengan membaca atau senang membaca? Rotna berkata, "Na'am." Betul, uhibbul qiraah, saya senang membaca. Wahya min hiwayati. Membaca termasuk hobi saya. Fatimah berkata lagi, bertanya lagi. Hiwayatun nafi'ah, sungguh hobi yang bermanfaat. Aymadu'in taqra'ina, di mana tempat atau di mana judul kamu membacanya? Apa judul yang kamu baca? Rotna menjawab, "Uhibbu an aqra fi mawadi'a katsirah mukhtalifah mislat tarikh wa ilmin naf'i war riwayah." Saya senang membaca di tempat-tempat yang banyak, yang berbeda-beda, seperti tarikh. Tarikh itu berarti cerita hidup atau kehidupan seseorang. Wa ilmin nafsi, dan ilmu diri sendiri. Wa riwayah, dan riwayat hadis. Fatimah berkata, "Mundu mata tasta'idina mundu mata tasta'idannal qiraah mundu mata tata'awadina al qiraah." Mulai kapan atau kapan saja kamu membiasakan membaca? Rotna menjawab, "Astami' bil qiraah mundu zamanin tawilin." Saya mendengarkan dengan membaca pada waktu yang lama. Walidati tuhibbul qiraah wa ana tata'allamtul qiraah minha. Ibuku juga senang membaca dan saya belajar membaca dari beliau. Fatimah bertanya, "Wa hal tuhibbinan taswir?" Wa hal tuhibbuna taswir? Apakah kamu juga
senang melukis? Rotna menjawab, "Na'am." Na'am, ahwi aidon ataswir. Betul. Hobi saya termasuk melukis. Wa hadhihi surah ailati. Wa hadhihi surah ailati altaqituha li nafsi wa uhdiha laka. Ladaya kamiron wal kasir minal adasat. Ini adalah gambar keluargaku. Altaqituha binafsi. Saya likusnya untuk diri sendiri. Uhdiha laka, saya menghadiahkan kepadamu. Ladaya kamiron wal kasir minal adasat allati astakhdimuha fi munasabatin mukhtalifatin. Wa ma hiwayatuka dan apa saja hobimu? Fatimah menjawab, jazakallahu khairan, hiwayati ar-rasmu wat tabkhu. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kebaikan yang baik banyak pula kepadamu, atau memberikan kebaikan. Hobi saya adalah ar-rasmu wat tab, menulis dan memasak. Rotna berkata lagi, wa iyaki wa hal hadhihi surah madrasatuki. Ya, kepadamu juga semoga Allah memberikan kebaikan. Apakah gambar ini gambar sekolahmu? Fatimah menjawab, "Na'am." Ya, rasamtuha biyadaya, saya menulisnya dengan tanganku. Wa uhdika laka, saya menghadiahkan kepadamu. Wa hadza rusmu mahabbati laki. Hadza rusmu mahabbati laki. Ini bentuk kesenanganku atau kecintaanku kepadamu. Rotna berkata, syukron kasir, terima kasih banyak. Wa hal tuhibbina tabkh, apakah kamu suka memasak? Fatimah menjawab, la syukron, tidak, terima kasih, ala wajibin. La syukru ala wajibin. Naam, la syukru ala, tidak usah berterima kasih kepada hal-hal yang wajib. Betul. Uhwit tobaha hedon, saya senang memasak pula. Wurdu'an akuna tobakhon, saya ingin menjadi chef. Rotna bertanya lagi, hal ladaika wasfatun lisoni asiril lemon? Apakah kamu mempunyai wasfah itu mungkin semacam apakah kamu mempunyai sesuatu yang untuk membuat jus lemon, asir lemon? Fatimah menjawab, na'am ladaya wasfatun khosoh. Wasfatun khosoh. Betul. Saya mempunyai bahannya saja. Ma'zurah ya ukhti, maafkan.
atau ma'dzurah ya ukhti, ya saya maklumi. Hal yumkinuki an tu'arrifi ilayya tariqata sanil asir lemon. Apakah mungkin bagimu untuk mengajarkan atau memberitahu saya caranya membuat jus lemon? Fatimah menjawab, la alaika walakin asif fi fursah ukhra insyaallah. Tidak atasmu, tetapi maaf, pada waktu yang lain lagi saja, pada waktu yang memungkinkan insyaallah. Demikian percakapan. Nanti ada sebagian soal yang Bapak ambil dari percakapan tadi. Kita teruskan ke halaman 53. 53 an-nasyat tsani, kegiatan yang kedua. Ta'ammal al-jumal al-atitiyah wa qarin bainahuma. Angan-angan jumlah di bawah ini dan bandingkan atas keduanya. Yang di samping sini adalah jumlah ismiyah. Di sini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kemarin kita bahas sudah adalah kalimah-kalimah yang didahului dengan isim atau kata benda. Ini depannya kata benda. An Fatimah, Fatimah, ana saya, Fatimah, ana wa walidati, dan ibuku. Ini semua diawali dengan kalimah benda atau kata benda atau isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimah-kalimah yang diawali dengan kata kerja. Diawali dengan kata kerja, yaitu ini. Jalastu, duduk saya. Katabtu, menulis saya. Arsamu, menggambar saya. Tahwi, hobi saya. Altaqitu, saya melukis. Ata'allam, saya belajar. Tuhibbu, kamu senang kamu. Itu didahului dengan kalimah atau kata-kata benda, kata kerja kalau yang jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah kata benda, ini jumlah fi'liyah kata kerja. Oke, di bawahnya juga perlu kalian ketahui jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata fi'il atau kerja, ya. Itu fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il kata kerjanya plus fa'il atau subjeknya, atau fi'il kata kerjanya plus fa'il subjeknya dan plus maf'ul bihi objeknya. Ada kata kerja, subjek, dan objek. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Ini kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat, itu fi'il. Fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dzohir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Berarti subjeknya kata kerja tadi. Subjeknya kata kerja tadi adalah namanya fa'il atau subjek, orang yang berbuat. Baik itu berupa dzohir, terlihat nama, atau kata ganti berupa isim dhamir, kata ganti. Maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fa'il atau objek. Objek adalah kata yang berada setelah fa'il atau setelah subjek dan setelah fi'il, setelah predikat berkedudukan sebagai objek. Itu maf'ul bih. Pembagian fa'il berdasarkan kebutuhan objeknya. Ini pembagian fi'il, ada fi'il lazim, ini fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contohnya saya berjalan. Berjalan itu tidak membutuhkan objek. Itu berarti
dalam bahasa Arab fi'il lazim, kata kerja yang lazim, tidak membutuhkan objek. Perhatikan contohnya. Ini, jalasa Fatimah alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. Andai kata Fatimah duduk saja sudah cukup. Sholat tulab, siswa sholat, itu sudah cukup, sudah paham. Itu fiilnya atau predikatnya tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Oke, ke bawahnya. Nomor 2. Fi'il muta'adi. Apa itu fi'il muta'adi? Fi'il yang kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Predikat yang membutuhkan maf'ul bihi. Contohnya, saya memukul Umar. Berarti Umar itu adalah objek. Memukul adalah kata fi'ilnya atau predikat yang membutuhkan objek atau maf'ul bihi berupa Umar. Saya memukul. Berarti Umar adalah objeknya atau maf'ul bihnya. Berarti fi'il muta'adi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bihi. Contoh, qara'tu darsa. Taktubul Fatimah arisalah. Fatimah menulis surat. Surat itu adalah objeknya atau maf'ul bihinya. Qara'tu darsa, saya membaca pelajaran. Berarti membaca itu fi'ilnya, pelajaran adalah maf'ul bihinya. Fi'il yang membutuhkan maf'ul bih namanya fi'il muta'adi. Sedangkan yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih namanya fi'il lazim. Itu perhatikan, nanti ada itu soalnya. Nah, harus dipaham betul. Tuh. Terus selanjutnya, fi'il dan fa'il harus sesuai di sisi muzakkar dan mu'anas. Ketentuannya, kalau fi'ilnya atau predikatnya muzakkar laki-laki, berarti fa'ilnya atau subjeknya harus laki-laki pula. Kalau fi'ilnya atau predikatnya mu'anas perempuan, maka fa'ilnya atau subjeknya harus mu'anas pula. Contoh, tuhibbul walidati al-qiraah. Tuhibbul walidati al-qiraah. Tuhibbu senang, walidati ibuku al-qiraah membaca. Jadi tandanya fiilnya mu'annas adalah taknya. Taknya tuhibbu. Tuhibbu. Asal katanya adalah yuhibbu. Untuk laki-laki, kalau tuhibbu untuk perempuan. Karena ibu maka harus pakai tak, tuhibbu. Itu tandanya predikatnya atau fiilnya juga mu'anas, sama-sama mu'anas. Kalau muzakkar, ya muzakkar, contohnya yang ini. Muzakkar atau laki-laki. Yuhibbu walidi al-qiraah. Ayahku senang membaca. Sama-sama senang membaca, tapi di sini beda. Kalau untuk walidi, bapak, maka katanya adalah yuhibbu, bukan tuhibbu, bukan seperti ini tuhibbu. Tapi pakai ya, yuhibbu. Kalau yang laki-laki ya. Karena subjeknya adalah bapakku, maka harus pakai predikat atau fiil yang laki-laki pula, yuhibbu. Fiil tetap dalam bentuk mufrad, tunggal, meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Ini perlu diperhatikan. Kalau fa'ilnya atau subjeknya itu berupa mu'annas, berupa mufrad 1, tasniyah 2 atau jamak orang banyak, fi'ilnya tetap 1. Tetap memakai sighat atau bentuk 1. Contohnya yang 1 ini. Dakhalat thalib al-fasl. Siswa masuk ke kelas. Ini yang siswa orang 1. Ini yang orang 2. Rosama Fatih wa Hashim as-surah. Ini yang berdua, yang nomor 2. Menulis atau melukis
Fatih dan Hisham suatu gambar. Itu Fatih dan Hisham berarti orang dua, tapi kata fiilnya rosama tetap, tidak memakai alif. Rosama tetap mufrad. Ini yang jamak. Dakhala tulab al-fasl, tetap dakhala, tidak dakhulu. Harusnya kan dakhulu, tapi tidak. Fiilnya tetap satu walaupun subjeknya itu orang dua atau orang banyak. Yang penting kalian ketahui di bawah ini. I'rabnya fa'il adalah rafa ditambahi. Berarti fa'il itu harus rafa. Rafa itu artinya di atas. Itu kalau di atas tandanya adalah domah. Pakai domah. Berarti kalau subjek atau fa'il itu harus domah. Seperti ini. Tulab. Itu harus domah. Tullabu. Dakhalat tulabu. Harokat fata jika isim mufrad dan jamak taksir. Fa'ilnya berupa huruf akhirnya atau harokat akhirnya pada subjek atau fa'il itu di fathah, di domah kalau berupa isim mufrad dan jamak taksir. Isim mufrad tadi ini dakhala tolibu, jamak taksir itu at-tulabu. Nomor 2, tambahi alif dan nun jika tasniyah. Tambahi alif nun dan jika tasniyah. Tullabani, at-tulabani. Tambahi wawu dan nun jika isi jamak mudzakkar salim. At-talibuna, dakhalat talibuna. Tambahi wawu dan nun. Tambahi alif dan ta jika jamak muannats salim. Dakhalat talibat, dakhalat talibat. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga kalian paham. Nanti Bapak share tugas-tugas yang mencakup materi yang Bapak sampaikan ini. Dari Bapak, terima kasih. Bapak akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.